record dan oke, saya mulai. Ini mata kuliah pertemuan ketiga akan membahas tentang pembahasan untuk skripsi dan outline skripsi PKM ya teman-teman ya. Oke. Lanjut. Di sini skripsi mungkin nanti kalian teman-teman sudah tahu ya, adalah suatu bentuk karya yang tulis oleh seseorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik di sini pada Universitas BSI ya secara keseluruhan. Selain itu pula skripsi merupakan mata kuliah yang harus diikuti, harus, jadi nggak ada namanya Pak nanti semester depan aja Pak nambah semester. Biarpun bagaimanapun ketika kalian dapat yang namanya SK skripsi, kalian wajib untuk menyelesaikan skripsi tersebut ya. Ya kalau misalnya dapat kompre ya alhamdulillah juga. Dimana prosesnya juga cepat untuk kompre. Di sini tujuan dalam penulisan skripsi adalah untuk memberikan pemahaman terhadap teman-teman mahasiswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan suatu permasalahan serta dapat menuangkan secara sistem dan struktur maksudnya. Jadi secara berurutan ya. Jadi nanti struktur itu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, mungkin nanti ada bab 5 juga yang kesimpulan dan saran. Nanti juga ada namanya referensi dari daftar pustaka. Jadi teman-teman nanti biasanya kalau saya sebagai dosen membimbing, saya menyarankan untuk referensi 5 tahun dari sekarang. Jadi kalau misalnya sekarang 2021, maksimum 2016. Di bawah itu nggak saya terima biasanya referensi menurut ahli ya. Selanjutnya, nah ini nih, indeks IPK minimal 2. Jadi teman-teman ya memenuhi lah. Kalau dulu di Gunadarma itu 3,0 kalau nggak salah 3,0 di kampus saya dulu. Tidak ada nilai D dan E. Nah ini makanya kalau udah sekarang nih teman-teman yang ada nilai D atau C atau kalau E ngulang kelas ya, D atau C silakan diperbaiki dari sekarang. Jadi nanti semester yang namanya semester 7 atau semester 6 itu udah IPK-nya udah mulai lumayan baik dan diusahakan semester 6 itu 3,0 ya IPK ya minimal buat nanti kalian bersaing dengan kampus-kampus yang lain. Selanjutnya lulus semua mata kuliah dengan nilai C, mempunyai nilai 1 sertifikasi kompetensi BNSP, silakan. Yang belum mengambil sertifikasi, ambil sertifikasi. Yaitu ada namanya untuk SI, ada namanya analisa program. Kalau TI ada namanya network administrator media. Dulu saya punya namanya network administrator ini. Atau minimal 1 sertifikasi kompetensi dari vendor. Jadi kalau teman-teman dari vendor, nggak apa-apa silakan. Periode skripsi adalah Maret Agustus. Tuh, kalau misalnya kalian dapat periode Maret Agustus, nanti biasanya bulan Agustusnya sudah sidang. Nanti bulan Oktober atau mungkin September udah wisuda. Periode kedua September sampai Februari ini biasanya wisudanya bulan Maret ini. Lanjut. Abstraksi. Nah, awal-awal menulis TA atau mungkin jurnal ilmiah ada namanya abstraknya. Ini untuk mengetahui secara singkat dan ringkas isi laporan skripsi. Jadi menyajikan apa isi dalam skripsi tersebut yang meliputi bab 1, bab 2, bab 3 sampai dengan bab 4. Di sini abstraksi mengikuti ketentuan abstraksi ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesia dulu, nanti bahasa Inggris dulu. Habis itu isi teks dan abstrak menggunakan jarak spasi 1. Jadi apa namanya? Jarak antara satu paragraf itu 1 spasi. Habis itu dengan jumlah pada kata minimal 150 kata. Jadi nanti ketika nulis abstraksi copy paste dulu tuh kan ada aplikasinya namanya di websitenya namanya menghitung jumlah kata. Nanti setelah selesai copy paste udah 150 belum nih? Kalau belum tambahin. Kalau misalnya melebihi 25 250 dikurangin. Kata ya, bukan
huruf. Jadi satu kata, saya itu satu kata. Membaca dua. Habis itu permasalahan penelitian, tujuan penelitian, metode yang diusulkan, sampai dengan hasil yang diperoleh. Kalian laporkan juga. Nih, contoh abstraksi. Contohnya Dewi Amelia Anggreni, model implementasi monitoring jaringan ISP IPTechNet berbasis Nagios dengan teknologi SMS. Nah ini diceritakan dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 di isinya. Habis itu dibuat namanya kata kunci. Coba lihat tuh. Jadi ketika orang nanti pengen mencari yang berhubungan dengan short message atau mungkin Nagios atau monitoring, nanti abstraksinya atau papernya dari si Dewi Amelia Anggreni ini akan muncul biasanya. Jadi bikin kata kunci yang sesuai, yang pas dengan judul apa kalian ambil dibawakan. Sebentar ada yang masuk. Oke lanjut. Lagi. Siapa yang datang? Asta Pratiwi. Oke lanjut. Selanjutnya format pengetikan. Ketentuan pada format pengetikan menulis skripsi sebagai berikut. Menggunakan kertas A4. Nah, gramnya gue juga 80 gram. Marginnya kanan 3, atas 3, kiri 4, bawah 2,5, margin kanan 2,5, margin footer 0,3. Jarak pengetikan yaitu 2 spasi, kecuali isi tabel dan gambar. Jenis dan ukuran huruf yang pertama adalah font menggunakan Times New Roman. Ukuran huruf size 12 kecuali pada tabel, gambar disesuaikan. Untuk menjelaskan mengenai teknik penulisan skripsi dapat dilihat di pedoman skripsi atau PA-nya ya, atau PA apa namanya, panduan penulisannya dilihat, disesuaikan dengan keluaran terbaru dari BSI, jangan memakai yang periode sebelumnya, takutnya nanti disalahkan. Nih format penulisannya. Landasan teori bab 2 contohnya 2.1 tuh ada spasinya kanan, kiri, atas, bawah. Nah ini juga dilihat spasinya 2. Ini ada namanya 4 cm, 4 cm. Puternya 0,3 kan, kalau kita lihat itu 2 ya. Apa yang salah? Dari ini ke ini apa yang salah? Coba lihat yang nomor 1, 2-nya. Nih, dari nomor 1 ini turun ke bawah, atau kan dia mengikuti di tengah-tengah antara 1 dan 2 sini. Tapi dia ke samping sebelah kiri ini salah. Ini juga pedoman halamannya. Ingat, halaman ada namanya, ada halaman header dan footer ya. Nomor halaman jangan lupa, biasanya teman-teman sekalian lupa. Kanan kirinya juga dilihat. Dan dilihat penomoran. Ada yang masuk lagi. Sebentar. Minute permission. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Selanjutnya nih, penomoran. Penomoran itu lihat. Berikut adalah data tentang jumlah pengiriman barang oleh PT Citra Titipan Kilat dari tahun 2014-2016. Lihat, penomoran kalau tabel seperti itu. Tabel selalu di atas nomornya. Tabel seperti ini, lihat nih.
Kalau misalnya gambar seperti yang gambar ini, datang lagi nih siapa nih? Asta. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Habis itu ada namanya ini penomoran. Tadi yang penomoran saya bilang kalau gambar itu di bawah. Contohnya bab 2, gambar pertama jadinya 2.1. Gambar kedua pada bab 2 berarti 2.2. Jelas ya? Ada 2 gini. Gambar kedua di bab gambar 3 di bab 2 berarti 2.3. Jadi gambar itu terurut. Gambar pertama berarti 2.1, gambar kedua 2.2 gitu. Jelas. Berurutan sampai dengan N. Dengan menggunakan software Mendeley dengan format IEEE. Nah, software Mendeley ini digunakan untuk biasanya mengurutkan daftar pustaka. Jadi tulis nanti diurutkan berdasarkan abjad atau mungkin berdasarkan apa. Setiap nomor pada kutipan harus diberi tanda kurung kotak nih kalau kutipan. Kalian mengambil jurnal atau kutipan dari orang lain, dimasukkan kutipannya. Nanti ditaruh di daftar pustaka kutipan tersebut. Nih, setting Mendeley kayak gini nih. Tuh. Nanti aplikasinya silakan download aja ketika kalian bikin paper. Nanti formatnya IEEE, nanti silakan kalian tulis. Nanti software tersebut akan yang mengatur settingannya. Settingan format kutipan di Word, MS Word tuh seperti ini. Kutipannya ada di IEEE sebelah kanan, stylenya IEEE. Kutipan. Karena hal ini selalu dilakukan penelitian untuk meredukasi dimensi vektor, fitur agar waktu komputasi yang dibutuhkan setidaknya tidak besar. 1. Tidak mengurangi tingkat akurasi pengenalan. Metode yang pernah dikembangkan adalah metode mereduksi dimensi dalam ruang agent. Nah, ini juga nih. Kalian biasanya ngambil paper itu, ngambil kutipan itu biasanya mengambil dari jurnal yang sebelumnya. Nggak mungkin kalau kalian bikin aplikasi, bikin apa, nggak ada referensinya, pasti ada. Seperti itu. Kayak yang lagi marak mungkin tentang COVID, banyak itu sekarang. Nih, daftar pustaka, saya jelaskan. Daftar pustaka contohnya Abasi M. Yunis. Nah, itu jadi namanya dibalik nanti. Atau mungkin nama saya Ahmad Rais Ruli. Rulinya di depan, koma Ahmad Rais, seperti itu. Jadi nama belakang itu dijadikan nama depan. Selanjutnya, teknik pengutipan. Laporan skripsi mengsitasi minimal 10 paper. Diutamakan 5 tahun terakhir tuh, bener kan? Jadi ambil kutipan sebanyak 10 dan 5 tahun terakhir dari tahun sekarang. Referensi buku minimal 5 buku, diutamakan dari 10 tahun terakhir periode skripsi. Jadi ketika kalian mengambil buku, ambillah buku yang 10 tahun dari tahun kalian akan mengerjakan TA. Tingkat plagiarisme atau tingkat kemiripan minimal 25%. Kalau lebih biasanya nanti akan dicap sebagai plagiat. Pengecekan plagiarisme dapat menggunakan software open source. Jadi banyak software open source untuk plagiarisme. Nanti kalian tinggal copy paste aja hasil TA kalian, nanti akan dicek oleh sistem berapa kemiripan tersebut. Kemiripan tersebut nanti bisa dicek ketika lebih dari 20%, dia akan menginformasikan bahwa ini plagiarismenya melebihi 25%. Oke, sorry. Nih, contoh software dari plagiarisme nanti banyak. Nanti ketika kalian copy paste, itu kemiripannya lihat. Jangan, kalau ini 56% berarti sangat mirip sekali. Nah, dia akan mengcopy dari mana aja kalian mengambil kutipan tersebut. Jelas ya? Jadi dari sini bisa dilihat
bahwa kalian ngambil kutipannya dari mana aja ketahuan link-linknya. Kayak dilihat nih, id.script.com 33%. Berarti kalian ngambil di situ, copy paste atau kemiripannya 33%. journalbinus.ac.id 10%. Nah, itu dia maksudnya kalian mengambil kutipan atau mengambil copy paste suatu kalimat atau kata sebanyak 10%. Toleransi dari kemiripan untuk plagiarisme adalah 20%, teman-teman. Jadi biasanya dosen pembimbing akan mengecek sampai 20% sama dengan atau sampai dengan 20% ke bawah gitu. Kayak waktu itu juga ada mahasiswa saya sampai dengan 70, langsung saya suruh, alhamdulillah bisa turun sampai 20-an. Jadi kata-katanya diganti aja, disesuaikan. Proses pembimbingan nih, proses bimbingan dilakukan secara online. Kalau dulu kan bisa offline ya, bisa tatap muka di kampus, sekarang online. Biasanya satu kelompok temennya bisa nyampe 1 sampai 3 orang. Nah, itu biasanya berbarengan enaknya. Jadi teman saling diingatkan kepada temannya ketika bimbingan. Jadi nanti pada saat bimbingan lebih berkesinambungan ya. Proses bimbingan dilakukan minimal sebanyak 8 kali. Nah, ini banyak nih. Banyak mahasiswa saya hanya bimbingan pada saat mau sidang TA. Biasanya saya tolak. Kenapa? Ada namanya kehadiran minimal 8%, ada tantangan. Jadi ketika minggu, contohnya 3 hari lagi dia akan presentasi, dia langsung minta tanda tangan. Saya usahakan sehari dia datang sebanyak 3 kali, biar nanti memenuhi yang namanya kontribusi proses bimbingannya. Dosen pembimbing wajib membuat laporan bimbingan. Ya, saya wajib membuat laporan bimbingan atau rekapitulasi kehadiran teman-teman. Nanti yang akan dilaporkan kepada ketua program studi. Tantangan dosen dan asisten dosen pembimbing disetujui dengan dilakukan secara online. Jadi yang saya lakukan selama 4 semester ini yang sudah berjalan online, saya minta papernya nanti saya kasih namanya tanda tangan digital. Jadi kalian tinggal terima yang namanya tanda tangan digital dari saya. Selanjutnya proses pengumpulan skripsi. Untuk pengumpulan skripsi tipe kelompok maka akan dilakukan hanya 1 orang. Jadi ketika kalian bikin skripsi satu paper 3 orang atau kelompok, nanti hanya 1 orang aja yang bisa yang mengumpulkan papernya. Selanjutnya pengumpulan dalam bentuk soft file dan hard cover laporan skripsi. Nah, ini ketika pengumpulannya untuk hard covernya baru 1 orang 1. Habis itu juklak pengumpulan nanti akan dipadu dalam surat dan edaran dari Waket. Habis itu proses artikel ilmiah atau jurnal ilmiah ini dijilid dalam bentuk soft cover. Dengan urutan soft cover adalah judul, naskah, artikel ilmiah, dan disertai dengan bukti submit atau screenshot. Nah nih, dokumen yang perlu serta wajib dilampirkan di dalam surat skripsi adalah yang namanya surat keterangan riset. Nah ini nih, teman-teman biasanya pada lupa ketika mau sidang. Nah itu biasanya ketika surat sidangnya, surat riset dari penelitian yang dilakukan, entah itu di kantor kalian atau mungkin di tempat yang lain, itu wajib dilampirkan yang namanya surat riset. Biasanya panitia sidang nggak akan menerima atau nggak akan memasukkan kalian ke dalam ruang sidang jika surat risetnya belum ada. Jadi ketika sidang, besoknya sidang yang diperhatikan surat riset, filenya bisa dibuka atau tidak di komputer yang akan dipresentasikan atau mungkin taruh di email online gitu, atau bawa laptop sendiri. Outline skripsi dalam studi sistem informasi ini dalam pada program studi SI. Bentuk laporan skripsi BSI dilakukan melalui riset dan PKL.
yang dibuktikan dengan surat keterangan instansi atau perusahaan. Jadi surat keterangan instansi perusahaan ini butuh dilampirkan. Berikut adalah outline dari program studi sistem informasi. Yang pertama, outline program kreativitas mahasiswa atau PKM, outline startup, outline penelitian ilmiah, outline perancangan sistem program bisnis dan desktop dan web, outline perancangan program sains. Ini ada 5. Selanjutnya, outline skripsi kreativitas mahasiswa atau PKM ini merupakan skripsi yang membahas tentang penelitian dan pengabdian masyarakat yang sama halnya diselenggarakan oleh Ditlim Tapmas ya, Dirjen Dikti ya. Ini bisa di Karang Taruna, di masjid, perkumpulan masjid pemuda, atau mungkin ada di RPTRA, itu bisa dilakukan. Skripsi program yang namanya PKM mahasiswa ini dilakukan secara berkelompok minimal 3. Berikut jenis-jenis dari online skripsi PKM. Yang pertama, penelitian, apa yang harus akan Anda teliti. Kewirausahaan, mungkin entrepreneur, kalian menciptakan produk nanti dijual. Pengabdian masyarakat, ini bisa meliputi semacam bimbingan kepada yang dituju. Habis itu teknologi seperti pelatihan Word, PowerPoint, atau mungkin desain yang dilakukan di Karang Taruna bisa. Karsa cipta ini juga bisa, gagasan tertulis, artikel ilmiah, gagasan futuristik konstruktif ini bisa. Buku pedoman skripsi dapat kalian lihat di web mahasiswa dengan alamat http://bsi.ac.id. Ini silakan nanti lihat. Nah, sudah ada soal latihan. Soal latihannya ada 5. Silakan dikerjakan. Sebelumnya saya akan share tugas yang kemarin, biar nanti teman-teman tahu juga tugasnya sampai mana, nilainya berapa, apakah saya sudah nilai atau belum. Nanti saya share di seperti ini. Sebentar. Nih, lihat ya. Lihat nih. Ini ruang tugas. Ini tugas 1, tugas 2 yang sudah kalian lakukan. Nah, ini saya kasih. Nah, ini teman-teman ada juga yang nggak ngasih linknya. Seperti yang saya pernah infokan. Nanti saya kasih Google Form. Google Form itu yang pertama kalian screenshot ke bukti kehadiran. Screenshotnya pakai apa Pak? Pakai snapping tool aja. Pakai ini. Nanti kalian crop seperti ini. Nanti hasilnya ada seperti ini. Nanti kalian lampirkan aja ini. Itu yang nomor 1. Nomor 2 yang subscribe YouTube itu kalau udah nggak usah dilewatkan aja. Yang ketiga mengerjakan tugas buktinya. Nah, kerjakan tugas contohnya. Ketika kalian sudah mengerjakan tugas yang ini nih, ini kerjakan boleh di Word atau boleh di Notepad boleh. Jadi contohnya 1 apa? C jurnal, tulis 1 C jurnal. 2 apa? B jarak pengetikan spasi gitu. Sampai 5. Nanti filenya itu kalian lampirkan di Google Form. Sebentar. Google Form-nya yang seperti yang waktu itu saya kasih. Google Form-nya yang ini kayak gini. Nanti kalian biar nanti tugas selanjutnya nggak salah lagi, nggak kosong lagi. Google Form-nya yang seperti ini saya kasih lihat lagi masing-masing teman-teman. Nah, ini nama kalian, ini name kalian, ini mata kuliahnya penelitian sistem informasi.
pertemuan berapa? Yang ketiga, upload mengikuti pertemuan yang tadi, diupload yang tadi screenshotnya, subscribe kalau misalnya belum silakan, kalau sudah ya udah. Bukti pengerjakan tugas yang tadi, kerjakan latihan yang ini di Word atau di Notepad, nanti filenya di save, ya save-nya apa aja, nanti kalian lampirkan filenya. Setelah sudah semuanya, kalian submit. Nah, hasil submit ini kalian copy paste untuk kalian lampirkan di link tugas di MyBase. Jelas ya? Jelas? Jelas, Pak. Ya, gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sampai sini aja. Nanti saya tunggu sampai jam 9:30 untuk tugasnya. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan, teman-teman? Materinya tunggu, saya share dulu. Materi yang ini saya bikin tugas lagi yang pertemuan ketiga. Tunggu dulu sebentar. Materinya saya sudah share. Latihannya sebentar saya bikin dulu. Tugasnya sampai mungkin jam 12 malam aja, nggak apa-apa. Jam 12 malam ini, waktu mulainya jam 19.30. Pertemuan ketiga. Yang belum screenshot, silakan screenshot bukti kehadiran buat teman-teman. Untuk tugas sudah saya upload. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, sampai sini aja, teman-teman. Aman, Pak. Oke, ya, saya tunggu ya sampai jam 12 untuk tugasnya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.